semuanya, perkenalkan nama aku Jasmine Duavina. Aku perwakilan dari Angkatan 28 dan sekarang aku ada di kelas 10-2. Sebelumnya aku juga sudah mengetahui apa itu TKA dari sosialisasi ada di SMA Negeri 47 Jakarta. Jadi TKA ini dikenal sebagai bagian dari seleksi nasional, khususnya itu pada kelas akhir pada satuan tertentu. Tetapi informasi tersebut beredarnya masih terbatas dan juga belum merata untuk semua sekolah. Jadi terjadinya seperti kesenjangan pemahaman antara siswa. Maka dari itu perlunya sosialisasi yang lebih sistematis dari berbagai pihak dan juga dari pihak sekolah agar nantinya siswa-siswi dapat mempersiapkannya lebih baik dari awal. Sebagai kelas 10 seharusnya kita tidak hanya berfokus kepada nilai raport, tetapi kita juga harus dapat membangun bagaimana cara berpikir kritis dan juga pola pikir yang analitis. Dikarenakan pada TKA ini kita dituntut untuk pemahaman konsep. Dan juga jadinya pendekatan belajar kita tuh menjadinya bergeser dari yang belajar untuk ujian menjadi belajar untuk memahami konsep tersebut. TKA bisa menjadi alat validasi yang objektif, namun juga memberikan resiko jika dijadikan satu-satunya alat tolak ukur. Nilai raport hanya mencerminkan proses pembelajaran jangka panjang, sedangkan TKA hanya untuk mengukur performa pada sesaat. Jika tidak diimbangi, TKA bisa memperkuat tekanan akademik dan mengabaikan aspek non-akademik bagi siswa-siswi. Jadi, guru dan sekolah memiliki peran yang strategis. Mengapa demikian? Karena guru dan sekolah tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator berpikir. Kemudian, sekolah juga harus menciptakan ruang belajar yang dimana agar siswa-siswinya dapat mempunyai rasa ingin tahu cara bagaimana kita berpikir berpola kritis ataupun cara berpikir analitis. Dan juga pastinya Dewan Guru harus mengintegrasikan soal-soal yang berbasis TKA dalam pembelajaran sehari-hari ataupun simulasi TKA dan juga membimbing para siswa-siswi agar nantinya pada saat melaksanakan TKA bisa lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Mohon maaf, tidak ada, Kak. Belum ada. Halo, kenalin aku Kuani Shalito Hayu Surabasya sebagai perwakilan dari kelas 11 angkatan 27. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda mengenai TKA sebagai salah satu bentuk penilaian untuk seleksi masuk perguruan tinggi? Jelaskan. Oke, menurut aku TKA itu sesuai dengan namanya, tes kemampuan akademik adalah salah satu instrumen penilaian untuk seleksi nasional berbasis prestasi untuk menyaring murid-murid SMA yang berpotensi untuk masuk ke suatu universitas dan menjadi calon mahasiswa yang baik. Nah, menurut aku TKA ini bagus sih karena jadi lebih objektif gitu. Karena kalau misalnya tanpa TKA, misalnya rapot doang, itu kan kadang kurikulum sekolah tuh beda-beda ya. Jadi menurut aku dengan adanya TKA sebagai 50% dari penilaian SNBP ini bisa meningkatkan keadilan dalam seleksi berbasis prestasi gitu sih. Pertanyaan kedua, apakah Anda telah mulai memahami atau mempelajari jenis soal yang biasanya diujikan dalam TKA? Wah, kalau dari aku sendiri, aku sih lebih ke ngelihat soal yang biasanya lewat di sosmed gitu. Aku tuh biasanya suka scroll TikTok atau Instagram gitu kan. Nah, biasanya di explore page atau di FYP aku itu suka lewat soal-soal TKA gitu kayak dibahas. Nah, aku tuh suka nontonin sampai habis terus aku berusaha untuk pahamin aja karena kan pasti bakal bermanfaat untuk kedepannya.
Tapi aku belum yang serius banget sih karena aku juga kelas 11 kan. Dan aku masih belajar untuk mengatur waktu. Tapi kalau misalnya ada waktu luang, aku pengen banget mulai belajar TKA gitu. Menurut Anda, apakah keberadaan TKA akan mendorong siswa untuk lebih konsisten belajar sejak dini? Jelaskan. Oke, menurut aku dengan adanya TKA ini itu bisa banget sih untuk mendorong siswa-siswa untuk bisa lebih belajar lebih banyak dan mendalami materi-materi yang akan diujikan. Karena TKA ini tuh lawannya satu Indonesia loh, jadi ya pasti kita otomatis terdorong untuk lebih kompetitif gak sih? Kita juga pengen yang terbaik untuk masa depan kita. Jadi menurut aku ini efektif sih untuk mendorong kita untuk lebih rajin belajar. Bagaimana Anda melihat peran TKA dalam melengkapi penilaian berdasarkan rapot? Menurut aku TKA ini tuh bisa banget sih untuk melengkapi selain penilaian rapot untuk 50%-nya. Karena itu bisa menunjukkan bahwa kita tuh bersungguh-sungguh untuk belajar materi-materi yang sejalan dengan jurusan tujuan kita di universitas nanti. Nah, kalau rapot itu kan kayak menggambarkan kekonsistenan kita selama 3 tahun di sekolah ya. Nah, sementara TKA itu kayak tes tulis yang langsung kita kerjain aja tuh. Nah, jadi menurut aku itu bisa mengukur seberapa konsisten dan juga seberapa paham suatu calon mahasiswa untuk masuk ke universitas terhadap materi-materi yang dihadapinya gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda merasa perlu mempersiapkan diri menghadapi TKA mulai dari sekarang? Mengapa? Dan jelaskan. Kalau aku sendiri, aku merasa sebenarnya itu bagus banget sih kalau udah disiapin dari sekarang karena lawannya juga satu Indonesia dan aku tahu pasti banyak banget orang ambis di luar sana. Jadi kalau misalnya ada waktu luang tuh aku pengen banget nyicil TKA dan menurut aku itu bagus kalau dicicil dari sekarang. Kalau dari aku masih belum tahu sih karena aku masih nunggu kejutan dari pemerintah selanjutnya kayak bakal ada sesuatu yang baru apalagi kayak tahun kemarin kan ada P5. Terus ada apa lagi ya, penjurusan kurikulum merdeka. Terus tahun ini TKA, jadi tahun depan apa gitu. Nah menurut aku ambil yang itu aja. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiel Beaki dari kelas 12-1 angkatan 26. Pertanyaan pertama, apa pandangan Anda terhadap pelaksanaan TKA sebagai bagian dari proses seleksi masuk perguruan tinggi? Oke, jadi sebelum itu nantinya kita bulan November angkatan kelas 12 ini bakal melaksanakan TKA, yaitu tes kemampuan akademik. Nah, dari artikel-artikel yang udah saya baca dan juga saya pelajari, TKA ini sebenarnya sangat bagus untuk dunia pendidikan. Kenapa? Karena banyaknya nih mahasiswa nantinya ketika udah masuk ke dalam perguruan tinggi, itu mereka tuh nggak ngerti sama sekali tentang basic-basic dari mata pelajaran kayak misalkan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, jadinya dengan adanya seleksi ini memungkinkan mereka untuk menilai nih apakah siswa tersebut sudah mempunyai basic-basic dasar dari kemampuan-kemampuan seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun juga matematika. Nah, selain itu, TKA ini juga bagus nih dalam memvalidasi raport apakah raport dari semester 1 sampai semester 5 itu benar-benar akurat dengan nilainya atau malah kebalikannya. Karena banyak banget nih dari sekolah-sekolah itu sibuk mengkontrol nilai-nilai siswa atau siswinya, sehingga para siswa atau siswinya itu hanya sibuk untuk ya udahlah nyontek aja daripada belajar, jadinya tidak memungkinkan mereka untuk beradaptasi. Nah, tapi sebelum itu TKA ini menurut saya juga terburu-buru dalam pelaksanaannya. Kenapa? Karena baru saja ganti kabinet pemerintahan, jadi langsung ganti sistem dari pendidikan tersebut, sehingga keterburu-buruannya ini memungkinkan siswa atau siswinya itu sibuk dalam apakah nanti aku bisa nggak ya, apakah aku bisa untuk seleksinya, atau nantinya nilai aku jelek nggak ya, karena persiapannya yang hanya bayangin 7 bulan aja, baru aja kemarin perkabannya itu keluar sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, bayangin UN sebelum-sebelumnya aja itu butuh waktu 3 tahun untuk melaksanakannya, dan ternyata masih banyak banget nih siswa atau siswinya itu kurang dalam nilai UN-nya. Nah, coba deh bayangin kalau TK sekarang kita persiapannya hanya 7 bulan,
apakah mungkin kita nanti bisa secara maksimal mendapatkan nilai yang terbaik dari TKA? Tentunya itu pasti perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah ke depannya dalam menetapkan sistem pendidikan yang lebih baik. Dan selanjutnya, apakah Anda merasa TKA cukup mencerminkan kemampuan akademik yang telah Anda pelajari di sekolah? Oke, jadi TKA ini melalui sistemnya emang sangat bagus ya. Pertama, karena mereka mengujikan 3 mata pelajaran wajib, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Nah, jadi ketiga mata pelajaran wajib ini sangat-sangat penting nih bagi mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kenapa? Karena 3 mata pelajaran itu menjadi konsep dasar mereka. Apakah mereka bisa berbahasa atau enggak? Sistematis mereka itu gimana dalam melakukan tugas-tugas nantinya yang akan dihadapkan di kedepannya. Kayak misalkan nih, di perkuliahannya pasti dihadapkan dengan berbagai lingkup-lingkup bahasa Inggris kan. Nah, pasti dilihat nih apakah nih siswa bisa atau siswi ini bisa berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia-nya gimana nih, sistematika penulisannya apakah sudah bagus atau belum. Nah, selain itu juga poin penting di sini adalah matematika. Mungkin orang-orang di sini berpikir bahwasanya matematika itu cuman buat IPA doang kali, buat teknik atau juga buat yang ngambil ke jurusan-jurusan kedokteran. Padahal enggak, matematika itu sebenarnya sangat penting banget bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena matematika ini sebenarnya bukan soal kita mecahin masalah terus kita jabarkan rumusnya, tapi tentang mengasah pola pikir kita, problem solving kita. Ya mungkin nanti di sosial yang dihadapkan pada permasalahan yang kompleks bagi lingkup-lingkup sekitarnya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, menurut Anda seberapa besar pengaruh TKA dalam mendukung Anda dalam penilaian SNBP? Jelaskan. Oke, jadi sebenarnya TK ini tadi yang udah saya jelaskan. Kalau misalkan kita tahu kalau eligible itu butuh namanya TKA. Jadi orang yang mau SNBP atau eligible itu harus ikut seleksi TK. TK ini diibaratkan sebagai tiketnya lah. Kalau misalkan mau ikut SNBP harus ikut TK dulu. Nah kayak begitu. Jadi kalau misalkan ditanya penting, ya pasti penting TK untuk saat ini. Nah tapi apakah TK ini bakal menjadi salah satu penilaian bagi nantinya siswa atau siswi itu bisa masuk ke perguruan tinggi atau bisa dinyatakan lolos kalau misalnya TK-nya tinggi? Tentu enggak ya, karena banyak banget penilaian-penilaian lainnya seperti misalkan dari nilai rapot yang masih digunakan atau perlombaan-perlombaan lain yang kayak misalkan dari Puspresnas itu bisa dijadikan acuan bagi perguruan tinggi atau jenjang selanjutnya itu untuk mempertimbangkan apakah siswa atau siswinya ini layak nggak ditempatkan di jenjang selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk mengikuti TKA? Mempersiapkan diri ya. Jujur kalau misalkan ditanya persiapannya itu mungkin dari saya pribadi ini tidak terlalu besar untuk saat ini. Kenapa? Karena sistem belajar saya yang mencicil untuk materi TKA ini. Jadi untuk materi TKA ini mungkin emang banyak banget kan, karena yang dipelajari itu dari kelas 10 sampai kelas 12, bayangin. Nah tapi karena juga kesibukan yang di kelas 12 yang benar-benar makin padat, tugas makin banyak, ulangan juga tiap minggu juga ada, itu pastinya bikin strategi belajar aku berubah-ubah dari yang sebelumnya ke yang lainnya. Jadinya aku makainya sistem skala prioritas, yaitu aku mendahulukan nih yang mana yang harus aku kerjakan, apakah belajar ulangan dulu kah, belajar ngerjain tugas dulu kah, atau TKA dulu. Jadinya skala prioritas itu penting banget untuk nantinya keberhasilan aku di TKA, seperti itu. Oke, selanjutnya, apakah Anda merasa TKA memberi kesempatan yang adil bagi semua siswa terlepas dari latar belakang sekolah mereka? Oke, jadi balik lagi tadi ke dalam seleksi tes kemampuan akademik yang nantinya akan dilaksanakan bulan November. Untuk sistem penilaian dari TKA ini, saya rasa memang adil bagi seluruh siswa bisa bersaing nanti ke depannya. Kenapa? Karena mereka bisa
menunjukkan keterampilan akademik mereka, nilai mereka di TKA ini. Jadinya itu juga menjadi patokan bagi perguruan tinggi atau juga jenjang selanjutnya melihat, oh ini keterampilan akademiknya bagus nih, ternyata selama di sekolahnya. Jadinya mereka tuh bisa bersaing, bukan hanya nilai rapot yang tinggi-tinggian seperti itu. Nah, tapi balik lagi nih, kalau misalkan TKA ini benar-benar kedepannya bakal ditetapkan terus-menerus, apakah bisa sekolah-sekolah lain yang seperti di pedalaman atau misalkan sekolah-sekolah yang aksesnya kurang memadai itu bisa beradaptasi dengan adanya sistem pergantian kurikulum ini atau sistem pergantian pendidikan ini, karena banyak pasti sekolah-sekolah yang teknologinya belum memadai atau fasilitasnya masih kurang. Pastinya itu bakal menjadi evaluasi atau bahkan saran bagi pemerintah pendidikan untuk bisa apakah TKA ini tetap dilanjutkan atau tidak, berhubung dengan pemerintah yang sekarang ini selalu mengganti-ganti kurikulum. Tentunya itu harus jadi evaluasi bagi kedepannya, begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Apakah ada saran lain yang kalian inginkan untuk tema atau topik yang akan dibahas pada acara Opiniku tahun selanjutnya? Oke, ada, yaitu semangat selalu Opiniku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semua penonton Opiniku 2025. Apa kabar nih guys? Kenalin, nama aku Calista. Dan aku Irfan. Selamat datang di Talk Show Opiniku 2025. Sebelum lanjut, kita kasih tahu dulu kali ya, Cal, tema Opiniku tahun ini, yaitu kita akan bahas TKA atau tes kemampuan akademik. Bener banget Ivan. Jadi sobat semua, pada talk show Opiniku 2025 kali ini kita akan bahas tema tes kemampuan akademik atau biasa kita kenal TKA. Nah, tes kemampuan akademik ini adalah asesmen pengganti ujian nasional atau biasa kita kenal UN yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Aduh, Cal, jadi takut deh, Cal. Apalagi kita udah terbiasa sama tanpa ujian nasional nggak sih, Cal? Terus tiba-tiba bakal ikut TKA. Gimana ya, Cal? Jangan takut dong, Van. Kalau misalnya kita belajar dengan giat, pasti kita bakal berhasil. Karena tadi kita udah saksiin jawaban dari para perwakilan angkatan. Selanjutnya kita bahas lebih dalam kali ya. Waduh, bener banget tuh, Cal. Tadi jawaban para perwakilan angkatan tuh keren-keren banget. Mending kita bahas langsung lebih lanjut aja. Karena aku sama Irfan udah gak sabar, pasti teman-teman di rumah juga pada gak sabar kan sama pembahasan lebih dalam tentang TKA. Langsung aja kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu Sobat Opiniku. Daripada penasaran, kita langsung sambut aja narasumber kita hari ini, yaitu Pak Kuncoro. Selamat datang Pak Kuncoro selaku narasumber Opiniku 2025. Halo semuanya. Halo Pak, selamat datang ya Pak. Selamat datang Pak. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya Pak sama teman-teman yang lagi nonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuncoro Timuryanto. Saya mengampu mata pelajaran fisika. Saya sebagai pembina KIR juga, dan juga saya menjadi wali kelas 12 4. Baik Pak, terima kasih atas perkenalannya dan telah menyempatkan duduk dan hadir di Opiniku 2025. Jadi di Opiniku kali ini kita bakal bahas kurang lebih mengangkat tema, yaitu TKA atau tes kemampuan akademik. Nah, kita mau ajuin beberapa pertanyaan nih ke Bapak, yaitu agar Bapak bisa jelasin ke sobat Opiniku lainnya. Yang pertama, yaitu pertanyaannya kurang lebih 1. Apa sih TKA itu? Dan tujuannya mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya baik, terima kasih. Mungkin yang biasanya anak-anak dengar itu TKA itu tes kemampuan akademik itu sebagai pengganti ujian nasional ya. Oke, sebenarnya kalau dibilang pengganti sebenarnya nggak juga ya. Jadi tes kemampuan akademik itu memiliki tujuan untuk mengukur pencapaian kemampuan akademik secara individu. Tapi ini tidak berlaku sebagai syarat kelulusan. Berbeda sama ujian nasional. Kalau ujian nasional itu berfungsi sebagai syarat kelulusan, tapi kalau buat TK ini tidak berfungsi sebagai syarat kelulusan. TK ini lebih dikedepankan kepada sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan ke pendidikan jenjang berikutnya. Oke Pak.
Jadi gitu ya Pak. Jadi teman-teman di rumah makin tahu nih tentang TKA. Jadi TKA itu bertujuan untuk kita biar mempersiapkan diri juga ke pendidikan selanjutnya. Mungkin kita langsung lanjut aja ya Pak ke pertanyaan kedua. Nah, menurut Bapak tuh TKA tuh kita wajib nggak sih Pak ngikutin ini? Menurut Bapak tuh gimana? Dan katanya sih sebagai syarat kelulusan. Oke, mengenai wajib atau tidaknya itu sudah dijelaskan dalam peraturan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bahwa yang namanya TKA itu tidak wajib. Tapi memang baiknya untuk kelas 12 mengikuti kegiatan TK ini. Kenapa? Karena yang namanya TK ini difungsikan sebagai salah satu penentu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang sudah jelas hingga saat ini adalah TKA untuk SMA itu digunakan sebagai validator untuk SNBP. Nah, jadi alangkah lebih baiknya bahwa walaupun memang tidak diwajibkan, tapi baiknya seluruh siswa mengikuti kegiatan TKA ini. Waduh, jadi mekanismenya tuh kurang lebih begitu ya Pak. Terus aku pengen langsung aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana bentuk soal TKA? Karena kalau di SNBT itu kan ada TPS ya Pak, atau yang biasa dikenal sebagai tes potensi skolastik. Nah, kalau TKA itu gimana sih Pak bentuk soalnya kurang lebih? Oh iya, kalau buat TK itu nantinya akan ada 5 mata pelajaran yang akan diujikan untuk jenjang SMA. Karena kalian jenjang SMA, maka kita bicarakan fokuskan hanya di jenjang SMA saja ya. Di SMA itu ada 5 mata pelajaran yang akan diambil oleh siswa kelas 12 yang mengambil TKA. Nah, mata pelajarannya itu terbagi menjadi 2. Ada mata pelajaran wajib dan juga ada mata pelajaran pilihan. Oh iya. Kalau buat mata pelajaran wajib, itu yang wajib diambil ada mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Inggris, dan juga ada mata pelajaran matematika. Itu mulai dari siswa kelas 12.1 sampai 12.8, walaupun beda mata pelajaran yang dipilih ketika peralihan dari kelas 10 ke kelas 11, maka tetap akan mendapatkan mata pelajaran wajib yang sama. Nah, ditambah lagi nantinya akan ada 2 mata pelajaran pilihan. 2 mata pelajaran pilihan ini adalah mata pelajaran yang dipilih oleh masing-masing individu siswa. Sehingga bisa aja ada kemungkinan siswa tersebut memiliki mata pelajaran pilihan yang berbeda walaupun berada dalam satu kelas yang sama. Sebagai contoh misalnya di kelas saya di 12.4 itu ada mata pelajaran pilihannya ada fisika, kemudian ada kimia, kemudian ada ekonomi dan juga ada geografi. Nah, ada siswa nanti yang mungkin bisa aja mengambil 2 mata pelajaran pilihannya ada fisika dan kimia, kemudian ada juga yang matematika TL serta fisika, atau ada juga yang mengambilnya matematika TL dan geografi. Tergantung dengan apa yang bakalan diambil ketika kuliah nanti jurusannya seperti itu. Jadi berbeda dengan UTBK. Kalau UTBK itu tidak ada mata pelajaran yang diujikan pada saat itu ya atau soal akademik ya. Tapi kalau buat yang TK ini ada mata pelajaran akademik yang diujikan seperti itu. Kemudian kalau dari jenis soalnya itu kalau buat yang TKA sebenarnya hampir sama modelnya dengan yang ada di ANBK gitu. Yaitu yang pertama ada pilihan ganda. Gitu, Pak. Nah, yang kedua ada pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleksnya sendiri terbagi menjadi 2. Ada pilihan ganda kompleks yang tipenya MCMA, multiple choice multiple answer, dan juga pilihan ganda kategori atau dia memilih benar atau salahnya. Nah, jadi seperti itu. Ya, Pak. Jelas banget ya apa yang udah dijelasin sama Pak Kuncoro. Jadi kayak kita bisa milih mata pelajaran pilihan sesuai dengan jurusan kedepannya kita mau ambil apa. Tapi kita juga punya mata pelajaran wajib ya Pak. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Untuk apa sih Pak hasil TKA itu? Itu tuh bakal digunain buat SNBT atau SNBP enggak? Oke, ya hingga saat ini untuk regulasi yang ada yang sudah jelas adalah TKA ini digunakan sebagai validator atau sebagai pembanding nilai pada proses SNBP. Seperti itu. Namun regulasi ini adalah regulasi awal. Kita masih belum tahu nanti ke depannya akan digunakan seperti apa lagi. Kita masih menunggu informasi secara resmi dari kementerian. Oh, oke Pak. Jadi kita nunggu kepastian dari Kemendikbudrismennya dulu ya Pak. Betul, yang sudah pasti hingga saat ini adalah SNBP. Namun apakah digunakan untuk jenjang naik ke perguruan tinggi melalui jalur lainnya, apakah digunakan seperti apa? Kita masih menunggu regulasi lainnya. Oke Pak. Jadi gitu ya Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi Sobat Opiniku jadi makin tahu lebih terkait TKA. Gimana nih teman-teman? Pastinya udah paham kan terkait seluk-beluk dari TKA. Kita langsung aja lanjut ke segmen berikutnya ya kali ya, yaitu pembacaan aspirasi. Lanjut aja lah ya guys. Kita langsung masuk ke pembacaan aspirasi. Nah kali ini kita mau bacain aspirasi siswa nih Pak mengenai TKA. Bapak bisa sekalian jawab apakah Bapak setuju mengenai pandangan dari aspirasi siswa ini yang telah kita pilih.
Jadi dimulai dari yang pertama ya Pak, kurang lebih tuh ini pandangan siswa-siswi terkait TKA. Menurut Bapak tuh benar atau enggak gitu ya. Yang pertama, TKA itu adalah tes nasional yang penting untuk mengukur capaian akademik peserta didik. TKA itu juga digunakan untuk melanjutkan ke jenjang studi seperti universitas dan juga lain-lainnya. TKA itu sebagai penambahan skor selain dari nilai rapot. Menurut Bapak gimana tanggapannya? Iya, itu benar ya. Jadi itu sebagai validator tapi bukan sebagai syarat kelulusan. Itu betul. Oke. Oh, jadi gitu ya, Pak. Jadi itu kurang lebih TKA tuh sebagai validator, bukan sebagai syarat kelulusan gitu, teman-teman. Jadi sobat Opiniku udah paham lah ya. Nah, kita langsung lanjut ke aspirasi kedua yang kita pilih, yaitu tentang cara belajar mempersiapkan TKA. Jadi kurang lebih menurut teman-teman yang mengisi link aspirasi seperti ini. Jika mulai belajar memahami TKA, saya akan memulai dari mengenal jenis soal, fokus pada meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan pemahaman konsep, lalu mencari latihan soal HOTS atau High Order Thinking Skill, serta memahami metode belajar yang efektif untuk berbagai bidang materi yang diujikan. Bapak setuju nggak sama tanggapan dari aspirasi berikut dari memulai belajar TKA seperti itu? Ya, oke. Itu betul ya. Itu saya sangat setuju ya untuk metode belajar seperti itu. Dan biar lebih terang lagi mungkin tambahan dari yang tadi, kementerian melalui BESKAP atau Badan Standar Asesmen Pendidikan itu sudah mengeluarkan kerangka asesmennya seperti apa, sehingga anak-anak juga tidak bingung materi apa saja yang harus dipelajari. Untuk setiap mata pelajarannya itu ada dalam Perkaban nomor 45 tahun 2025 mengenai kerangka asesmen. Jadi setiap mata pelajaran sudah dibuat batasan materinya apa secara jelas, secara detail, secara rinci, sehingga setiap siswa akan tahu belajar itu baiknya batasannya mulai dari mana sampai mana. Di situ sudah dijelaskan dengan sangat rinci. Dan juga di situ ada contoh soalnya, modelnya seperti apa. Oke, Pak. Oke, setuju banget ya sama jawaban dari Pak Kuncoro. Nah sekarang menurut Bapak ada nggak sih buat siswa yang udah duduk di kelas 12 ada strategi nggak dari siswa-siswa yang bakal menghadapi TKA seperti itu, bener atau enggak? Terus berikut salah satu aspirasinya, boleh kali Pak ya dijelaskan. Terus kalau misalnya ke kelas 12, aku pasti mau nyiapin mental dulu biar nggak gampang panik ngadepin TKA. Mana guys? Mental. Terus rajin latihan soal, ikut try out, sama ngatur waktu belajar biar nggak numpuk. Jadi pas ujian udah terbiasa dan lebih tenang gitu. Menurut Bapak strateginya kayak gitu bener nggak nih Pak? Bener banget. Jadi memang harus bagaimana kita bisa memanage waktu dengan baik, karena TK itu materinya dimulai dari materi kelas 10. Oh iya Pak, benar Pak. Udah mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu ya berarti yang udah dipelajari. Iya Pak. Sudah cukup atau 2 tahun gitu ya. Nah jadi mereka harus mengulang lagi dari awal dan mereka harus bisa bagaimana memanage waktu dengan baik. Apalagi kalau buat anak-anak yang aktif ya. Iya Pak. Di sini OSIS, MPK, nah itu semuanya harus bisa seimbang. Karena saya percaya yang kalian dapatkan pada organisasi itu, OSIS, MPK ataupun di ekskul, itu akan berguna buat kalian nantinya. Sehingga tanggung jawab yang sudah ada diselesaikan, tapi jangan lupa sebagai siswa juga harus mempersiapkan TK ini dengan baik. Karena itu perlu manajemen waktu dengan baik. Aduh, amin Pak. Semoga kita bisa imbang dan terutama kakak-kakak kita bisa mengerjakan TK dengan baik. Lanjut, gak kerasa nih Pak, kita udah di penghujung dari segmen kedua. Nah, aku mau tahu kira-kira kesimpulan dari menurut Bapak atau garis besar terkait TKA. Menurut Bapak gimana, Pak? Ya, jadi TKA itu tadi adalah sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi. Sehingga anak-anak harus bisa mempersiapkan dengan baik, mempelajari semua materi yang akan diambil mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 semester 1 pada bab yang tertentu yang sudah dijelaskan dalam Perkaban nomor 25 tahun 2000 Perkaban nomor 45 tahun 2025. Nah, jadi anak-anak bisa mempersiapkan dengan baik sehingga memperoleh hasil yang optimal. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kita tuh nggak perlu takut tentang akan TKA dari apa yang udah dijelasin sama Pak Kuncoro. Jadi itu kayak sebagai validator buat kita nanti lanjut ke jenjang selanjutnya. Kita juga harus mempersiapkan diri karena yang bakal dites tuh mapel dari kelas 10 gitu. Sesuai apa yang sama Pak Kuncoro bilang. Kita harus siapin semua persiapannya dengan matang dan juga kita harus tenang pastinya. Betul tuh panik guys. ya guys. Ya asik banget nih segmen kita hari ini. Setuju, Cal. Lumayan membuka pikiran kita tentang TKA, bener nggak Van? Bener banget tuh, Cal. Jadi nambah semangat kita ya buat kita tuh lebih giat lagi belajarnya buat ngadepin TKA.
Betul banget, Cal. Semoga sobat opiniku semuanya bisa makin bertambah wawasannya setelah nonton ini. Dan terutama bagi kakak-kakak angkatan 2026 bisa siap dan kuat menghadapi TKA nanti di bulan November. Tapi sayang banget nih Van, kita udah berada di penghujung acara. Ya, iya nih, Cal. Tapi sebelum kita menutup acara kita hari ini, kita ucapin semangat dulu nih ke kakak-kakak angkatan 26 yang tahun ini ingin berjuang lebih keras untuk meraih tujuan mereka ke PTN yang diinginkan. Semangat juga mengerjakan tes kemampuan akademiknya. Semoga apa yang sedang kakak-kakak perjuangkan dapat berbuah hasil yang baik nantinya di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semangat ya kakak-kakak semuanya. Dan gak lupa ucapan semangat buat teman-teman angkatan 27 juga yang sekarang udah jadi kakak kelas nih. Walaupun masih berat ya ninggalin kenangan di kelas 10. Bener banget nih, Cal. Semoga kita bisa makin rajin belajarnya. Dan untuk adik-adik angkatan 28, aku harap kalian juga bisa ngikutin pembelajaran di SMA dengan baik. Dan boleh ya mempersiapkan diri dari sekarang, siapin mental. Betul, guys. Tetap semangat juga ngejalanin semua hal yang ada. Benar banget, Cal. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kuncoro yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya dalam acara Opiniku 2025. Terima kasih juga untuk teman-teman di rumah yang udah turut berpartisipasi dalam memberikan aspirasinya. Jangan lupa cek and follow IG Opini 47 untuk mengikuti perkembangan dari berbagai aspirasi dari kalian. Iya, benar banget tuh, Cal. Mungkin sampai sini aja kali ya, teman-teman, untuk acara kita pada hari ini yaitu Opiniku 2025. Namun kita ada penghargaan berupa plakat untuk Pak Kuncoro yang telah menjadi narasumber untuk kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Kami selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami berdua pamit undur diri. Aku Calista. Dan aku Irfan. See you di Opiniku tahun Tahun depan. depan. Bye-bye.